Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Putri Nafila, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang terhormat Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bakat dan motivasi dalam belajar. Bakat dalam proses belajar. Yang pertama, pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian jenis-jenis bakat. Berikut 8 jenis bakat pada diri manusia. Yang pertama, bakat akademik. Yang kedua, bakat kreatif dan produktif. Yang ketiga, bakat seni dan musik. Yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik. Yang kelima, bakat sosial dan kepemimpinan. Yang keenam, bakat naturalis. Yang ketujuh, bakat bekerja administrasi. Yang kedelapan, bakat mekanik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama ada faktor internal yang mempengaruhi bakat seseorang itu muncul karena pengaruh terhadap dirinya sendiri, seperti minat, motivasi, keberanian, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam mengatasi kesulitan yang ada. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bakat seseorang. Yang pertama, faktor bawaan. Yang kedua, faktor kepribadian. Selanjutnya, faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi bakat seseorang yang muncul karena pengaruh dari luar. Berikut adalah faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada bakat seseorang. 1. Faktor lingkungan. 2. Latihan dan praktik. 3. Pendidikan. 4. Kesempatan. 5. Ketahanan mental dan emosional. 6. Dukungan sosial. Dan 7. Waktu. Kemudian ada peran bakat dalam belajar. Peran bakat dalam belajar. Bakat dapat memainkan peran penting dalam belajar dalam beberapa cara. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, pengembangan keterampilan lebih cepat. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Yang kelima, pengembangan identitas. Kemudian, usaha guru dalam mengendalikan dan mengembangkan bakat siswa. Guru memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Kemudian, motivasi dalam proses belajar. Pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan dalam diri siswa memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi motivasi belajar. Tujuan motivasi adalah menggerakkan seseorang, mendorong timbulnya keinginan dan kemauan untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud mencapai hasil atau tujuan tertentu. Memotivasi belajar secara umum memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama, mendorong siswa untuk belajar. Yang kedua, menentukan arah dan tujuan belajar siswa. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan siswa. Selanjutnya ada teori motivasi belajar. Yang pertama ada teori Maslow, yang kedua teori harapan Fromm, yang ketiga teori IRG atau eksistensi, relatedness, dan growth. Yang keempat, teori motivator. Yang kelima, teori Deci dan Ryan. Yang keenam, teori Skinner. Kemudian macam-macam motivasi.
Motivasi adalah pendorongan untuk melakukan tindakan tertentu dan bisa timbul dari faktor internal atau eksternal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. A. Kesadaran siswa. B. Sikap guru. C. Pengaruh dari kelompok siswa. D. Cita-cita, aspirasi. E. Kemampuan dalam belajar. F. Kondisi siswa. G. Kondisi lingkungan. H. Unsur dinamis dalam belajar. I. Upaya guru dalam mengajar. Kemudian hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa. Keduanya, minat dan motivasi adalah variabel yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, guru atau pendidik memiliki peran penting dalam membangun atau merangsang minat dan motivasi siswa, membantu mereka menjadi lebih terlibat dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.